Salam kenal kembali dari kami di dunia mualaf. Kita sekarang menuju ke negara Israel. Menurut salah satu mualaf, ia berkata, sulitnya menjadi mualaf di Israel ini, walaupun demikian tetap ia mempertahankan keimanannya itu. Keputusan seorang wanita Israel bernama Morel Malka menjadi mualaf membuat marah kelompok sayap kanan negeri Zionis. Malka berpindah keyakinan menjadi seorang muslim mengikuti agama sang suami, Mahmud Mansur. Meski mendapatkan kecaman, Morel tetap mantap dengan keputusannya. Menjadi mualaf di Israel memang tidak mudah. Menurut laporan Haaretz, banyak Yahudi calon muslim yang mengaku kesulitan. Ada contoh kasus, di mana salah satu warga Israel memutuskan masuk Islam di pengadilan agama Islam di dekat rumahnya. Usai membaca syahadat, ia akan menerima sebuah sertifikat sebagai tanda telah menjadi seorang muslim. Meski prosesnya terlihat singkat, tapi setelah itu sering ada penundaan dari tokoh agama atau organisasi yang dianut sebelumnya. Selain itu, orang-orang Yahudi yang pindah agama tetap dianggap Yahudi dan mereka memiliki status agama ganda. Anak-anak yang lahir dari mualaf Yahudi juga menerima status agama serupa. Kata Imam Desa Western Galilea dari Majdal Krum, Syekh Muhammad Kiwan, hanya orang dewasa secara hukum dan menyadari tindakan mereka diterima untuk pindah agama. Mereka harus membuktikannya dengan tidak sedang berada di bawah intervensi siapapun. Membuktikan bahwa keinginan pindah agama satu-satunya keinginannya, menurut The Commissioner of Christian Communities and Religious Conversions, Yossi Herzler, pada 2012 lalu tercatat 11.000 orang berpindah agama. Berdasarkan data Departemen Kehakiman Israel, periode Januari-Juli tahun 2014 tercatat 63 orang Yahudi Israel pindah agama. Di antaranya terdapat 19 orang memutuskan menjadi mualaf. Walaupun menjadi seorang mualaf tidak selurus di Indonesia, namun jumlah mualaf di Israel terus meningkat melalui pernikahan. Meningkatnya jumlah perempuan Yahudi Israel yang menjadi mualaf mendorong sebuah organisasi kanan jauh Israel yang dituduh seringkali menyebarkan tudingan tidak benar, untuk membuat sebuah program bantuan terhadap mereka yang kehilangan arah, untuk kembali. Dilansir Middle East Monitor pada Jumat, tanggal 11 Desember tahun 2020, organisasi bernama Lehava berkomitmen untuk membantu perempuan khususnya kembali ke dalam Yudaisme setelah menikahi pria Arab Israel dan masuk Islam. Anat Gopstein ikut mendirikan organisasi itu bersama suaminya pada 2005. Sulit untuk memberikan angka resmi tetapi kami tahu bahwa kasus konversi sedang meningkat. Hanya karena proses asimilasi di Israel juga meningkat, jelas Gopstein. Cara kerjanya adalah bahwa perempuan akhirnya pindah agama karena mereka menikah dengan pria muslim. Dan ini menimbulkan masalah bagi Israel yang mengambil perempuan kami dari Yudaisme. Ungkapnya, meskipun statistik terbaru sulit didapat, pada tahun 2006 dilaporkan bahwa jumlah orang Yahudi yang masuk Islam di Israel hampir 2 kali lipat menjadi 70 dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Sejak itu, angkanya terus bertambah. Antara 2005 dan 2007, 250 orang Israel resmi masuk Islam. Banyak di antaranya adalah wanita. Menurut Yudaisme, anak-anak dari keluarga campuran mewarisi keyahudiannya dari ibunya. Namun, bagi kelompok Gopstein hal ini masih bermasalah. Karena mereka tinggal dengan ayah Arab mereka, anak-anak ini akan menikah dengan orang Arab ketika mereka besar nanti dan itu berarti mereka pada akhirnya akan keluar dari Yudaisme. Tetapi bahkan jika kita mengesampingkan ini, pikirkan anak-anak ini, mereka lahir dan dibesarkan oleh dua masyarakat yang saling bertentangan, dan sangat sering mereka mendapati diri mereka tidak diinginkan oleh salah satu dari mereka. Pada tahun 2018, jurnalis Yahudi Mahdi Majed masuk Islam dan menyebut Israel sebagai negara Zionis, meskipun sebelumnya ia menggambarkannya sebagai suar demokrasi di wilayah tersebut. Namun alhamdulillah akhirnya ia masuk dalam agama Tauhid. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga perjalanan mualaf ini menjadi inspirasi buat kita semua, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.